Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Fitriani, kelas non-reguler semester 3, nomor NPM 742011172001, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-6 yaitu Hukum Pidana Lanjutan, bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana, Simon Law atau konsensus, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian perbarengan atau gabungan atau bisa disebut dengan konsensus atau Simon Law. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan suatu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contohnya, Dedi sedang ada di luar aula, sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah kepada Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada peraturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu 1. Agus merusak kaca pasal 406, 2. Agus melakukan penganiayaan pasal 351 ayat 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut secara sekaligus dan kebersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. 1. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau force KZT handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau force handling adalah bentuk konsensus tidak murni. C. Sistem pemindanaan. A. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemindanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipastikan atau dipakai pendapat doktrin, yaitu konsensus idealis homogeneous. B. Perbuatan berlanjut atau force handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikarenakan ketentuan yang muat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terhalang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dan perbuatan berlanjut. A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan hanya setiap hari 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal
saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Sekian review pertemuan ke-6 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.